wastijlabu mawaddatihim wa mahabbatim bima amkan. Kita berusaha menarik kecintaan hati mereka semampu kita. Ya apa sekiranya kita ada di dalam hati beliau, caranya gimana? Sering difatihai, baik guru kita itu masih hidup maupun sudah wafat. Jangan nunggu matihai orang itu sesudah orangnya meninggal. Apa tujuannya kok sering difatihai? Biar kita berada di dalam hati beliau, biar roh kita nyambung dengan roh beliau. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, al-arwah junudun mujannada, fama ta'arafa minha iktalaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Roh itu merupakan beberapa kerangka yang Allah cocok-cocokkan di alam roh sebelum dimasukkan ke wadah jasadnya masing-masing. Jadi roh-roh kita bisa kenal di dunia karena dulu rohnya pernah cocok. Bisa jadi sudah pernah bergandengan tangan roh kita di alam roh dulu. Akhirnya Allah takdir kenal dan sejalan hidupnya, saling mencintai, saling menyayangi karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wa sahbihi sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa la jasadi fil ajsad wa la qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, jadikanlah semua ilmu kami ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah hati kami hati yang selalu khusyuk kepadamu. Jadikanlah semua amal ibadah kami amal ibadah yang kau terima. Jadikanlah semua doa kami doa yang mustajab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam ba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab mahabbatus syekh litilmidi. Kecintaan seorang guru kepada santrinya, kepada muridnya. Yang pertama, laisa sya'nu ayyakunal waliyu fi qalbik. Tidaklah tingkah yang baik ketika wali itu ada di hatimu. Walakina sya'na antakuna fi qalbil wali. Tetapi tingkah yang baik, derajat yang tinggi, derajat yang istimewa adalah ketika dirimu ada di dalam hati wali. Ketika kita punya guru wali, bukan guru itu yang berada di dalam hati kita, tapi guru berada di dalam hati kita. Maksudnya gitu. Jadi bukan perhatian seorang murid kepada guru yang inti, tapi perhatian seorang guru kepada murid itu adalah derajat yang istimewa. Makanya laisa sya'nu ayyakunal waliyyu fi qalbik. Bukanlah tingkah yang baik ketika wali ada di dalam hatimu, walakinna sya'na antakuna fi qalbil wali. Tapi tingkah yang baik ketika kamu ada di dalam hati wali. Ketika gurumu ada di hatimu itu bukan istimewa, tapi ketika kamu ada di dalam hati gurumu itu merupakan derajat yang istimewa. Tanda-tanda kamu ada di dalam hati gurumu, wa alamatu dzalik adalah ayas ala angka idza ghibta anhu. Kamu selalu ditanyai oleh gurumu ketika kamu tidak ada di sisi beliau.
Ketika santri yang lain hadir, mana anu. Nah, ketika kita sering ditanyakan oleh guru, oleh wali, berarti kita ada di dalam hati wali itu. Kita merupakan anak yang istimewa, anak yang dimanja, anak yang selalu diperhatikan. Beruntung sekali ketika guru-guru kita itu selalu memperhatikan kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, selalu diingat-ingat, tidak dilupakan. Qala al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi Sohibul Maulid Simtuduron mengatakan, idza kunta fil qalbi arifin billah, ketika kamu berada di dalam hati seorang wali, orang yang kenal Allah, wa nazalat alaihil anwar, dan hatimu akan terturuni beberapa cahayanya beliau yang Allah titipkan di dalam beliau, hassalta nasibaka minha, maka kamu dianggap orang yang sudah mendapatkan bagian dari cahaya-cahaya wali tersebut. Ya, caranya ya kita tidak menjadi santri atau murid beliau yang mengecewakan hati beliau, baru beliau ada di dalam, kita ada di dalam hati beliau. Doa usyekh lil murid khairun min ijtihadhi kada wa kada sanatan. Doanya seorang syekh, seorang guru pembimbing kepada murid, kepada orang yang ingin sampai kepada Allah melalui jalan syekhnya, jalan gurunya, thariqah gurunya. Doanya seorang guru kepada murid khairun itu lebih sangat istimewa daripada ijtihadnya seorang murid sendiri selama 1 tahun, daripada kesungguhan seorang murid sendiri, upayanya seorang murid sendiri tanpa dibantu oleh gurunya, tanpa dibantu oleh doa gurunya. Makanya banyak guru-guru itu memfatihai satu persatu muridnya sesuai urutan absennya. Makanya ada banyak wali-wali itu kayak contohnya Sunan Ampel lah. Sunan Ampel ini bukan hanya bisa menjadikan diri beliau jadi kekasih Allah, tapi beliau bisa mencetak beberapa wali dari murid-muridnya dan dari anak-anaknya serta mantu-mantunya, semuanya jadi wali Allah. Ya, Sunan Ampel itu anaknya banyak, di antaranya yang terkenal ya Sunan Derajat. Terus Sunan Derajat punya adik Sunan Bonang. Terus ada yang dinikahi Raden Fata Sultan Demak Bintoro, Dewi Asyiko atau Dewi Murtasia. Nah, Raden Fata jadi wali, jadi raja, jadi wali, kayak Nabi Daud, kayak Nabi Sulaiman. Anaknya Sunan Ampel, anak perempuannya dan anak laki-lakinya semua jadi wali. Sunan Kudus. Terus ada menantunya lagi Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, siapa enggak kenal ya. Hati mantunya jadi wali-wali besar, anak-anaknya jadi wali-wali besar. Nah, ini apa tirakatnya? Makanya di sini dikatakan doanya seorang guru kepada murid itu lebih sangat baik, lebih sangat istimewa daripada mujahadahnya murid itu sendiri, tirakatnya murid itu sendiri, ibadahnya murid itu sendiri. Makanya Sunan Ampel diceritakan beliau tidak berhenti puasa untuk mendoakan atau untuk mentirakati semua murid, semua santri dan semua anak-anaknya itu. Sebelum kotoran dan kencing beliau bau wangi, baru kalau sudah wangi berhenti tirakat. Itu Sunan Ampel kejauhan, anaknya saja Sunan Bonang sampai jadi Qutbul Ghaus, rajanya wali di masanya. Qutbul Ghaus zaman Sunan Bonang, sampai Sunan Ampel sendiri sungkan ke Sunan Bonang, ke anaknya sendiri. Seperti itu contohnya lah. Yenawi Sidogiri semua istrinya jadi wali, semua anaknya jadi wali. Yenawi bin Nur Hasan semua mantunya jadi wali-wali besar dan terkenal, dan semua orang menyaksikan karomahnya, merasakan karomah. Yang bagi at-tahabbub ilal arifin wastijlabu mawaddatihim wa mahabbatihim bima amkan. Alangkah baiknya kita mencintai arifin, semua wali-wali Allah, baik wali yang kita pernah berguru kepada beliau maupun wali yang kita sendiri tidak pernah berguru. Intinya orang-orang yang sudah mendapatkan derajat tinggi, sudah jadi hukama, orang-orang ahli hikmah,
yang ucapannya cocok dengan perbuatannya, yang mengetahui hakikat daripada segala sesuatu, namanya arifin. Arifin itu ada yang modelnya salikin, ada yang modelnya majdubin, ada yang modelnya ngambah jalan menuju Allah, dalam artian tidak majdub, tidak jadab. Ada yang modelnya majdub, jadab. Kalau sudah jadab itu ditarik kepada Allah, didekatkan kepada Allah, tidak sadarkan diri, maka makomnya disebut makom fana, sirna dari segala-galanya, tidak merasa, bahkan dirinya tidak merasa wujud, yang ada cuma Allah, tidak merasa berbuat apa-apa. Allah jadi tangannya, Allah jadi mulutnya, Allah jadi matanya, Allah jadi telinganya, Allah jadi tangan dan kakinya, yang mengatur segalanya, bahkan hatinya juga Allah, sampai tidak merasa wujud sendiri. Itu namanya orang makom fana. Jadi orang makom fana itu tidak sadar kumpul dengan manusia. Jadi jangan gampang bilang orang ini jadab. Tidak semua orang lap mehelap itu jadab. Gitu loh. Orang jadab itu tidak sadar. Makanya setiap orang yang majdub itu berarti makomnya fana. Ketika sembuh dari fananya nanti pindah ke bako. Bako itu artinya langgeng abadi bersama makhluk, tapi hati tetap ma'rifat billah. Itu namanya bako. Istilahnya orang bako itu istilahnya salikun. Salik, wong kang ngambah dalan menuju Allah, orang yang berjalan. Jadi kelihatan makhluk, merasa kumpul dengan makhluk, tapi hati selalu zikir, selalu bergetar ingat Allah. Kok orang yang punya derajat tinggi itu tanda-tandanya arifin atau tidak, itu biasanya kalau yang wali-wali yang masyhur itu alladzina idza ru'u dzukirallah. Orang-orang yang setiap kita pandang wajahnya, setiap kita ketemu beliau, selalu mengingatkan hati kita kepada Allah. Sebelum beliau memotivasi kita, sebelum beliau menasihati kita atau menceramai kita, kepribadiannya sudah menasihati, kepribadiannya sudah memotivasi. La tashab man la yunhiduka haluh wa la yadulluka 'ala Allah maqaluh. Di Hikam Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, jangan kau jadikan sahabat, jangan kau jadikan teman, jangan kau jadikan guru orang-orang yang tingkah lakunya tidak bisa memotivasi kamu, dan ucapannya tidak pernah menunjukkan hatimu tentang Allahmu. Itu jangan dijadikan sahabat. Karena kalau di Hikam yang lain kata-katanya, la antas haba jahilan lam yardo an nafsi khairun laka min antas haba aliman yardo an nafsi. Engkau punya sahabat yang tidak ahli maksiat, yang tidak ahli menuruti hawa nafsu, meskipun dia orang bodoh tak berilmu, itu lebih baik daripada kamu punya sahabat yang ahli maksiat. Karena orang yang ahli maksiat itu gara-gara maksiatnya bisa menularkan, bisa menyebabkan kita juga ngenteng kepada agama, ikut-ikutan maksiat. Nah, gitu. Tapi orang bodoh tapi soleh, nggak pernah mondok, nggak pernah, nggak tahu baca kitab ya, tapi dia ahli ibadah istiqomah, punya ilmu dikit diamalkan, punya ilmu dikit diamalkan, jarang maksiat. Itu lebih sangat memotivasi hati kita punya teman kayak gitu, sahabat kayak gitu, daripada punya teman alim tapi ahli maksiat, selalu ngajari kita maksiat kepada Allah. Itu maksudnya gitu. Itu namanya arif. Orang arifin itu tidak harus orang yang tahu baca kitab. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis Hasan itu riwayat Imam Tabrani, jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Jalisul kubara, kumpullah duduk, sering mungkin kamu kumpul duduk bersama kubara, orang-orang besar. Orang-orang besar itu yang dimaksud adalah orang yang lebih tua umurnya dari kita, yang pengalaman hidupnya lebih banyak daripada kita, umurnya lebih sepuh dari kita, ibadahnya lebih banyak dari kita, pengalaman hidupnya lebih banyak daripada kita. Itu namanya kubaro. Atau kubaro itu yang dimaksud kubaro adalah orang yang wawasan ilmunya lebih sepuh dari kita, lebih luas dari kita. Itu namanya kubaro, meskipun umurnya lebih muda dari kita. Yang kedua, wasailul ulama,
bertanyalah ilmu kepada ulama. Karena kalau kita tidak punya guru, tidak pernah tanya ilmu, kita akan tersesat, salah paham mengartikan agama. Makanya dulu orang kafir Quraisy Mekah itu salah paham kepada sosok Nabi Muhammad, sehingga menganggap dari ajaran guru-gurunya itu, menganggap semua utusan Allah mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa itu bukan manusia, semuanya malaikat Allah. Akhirnya ketika datang sosok Nabi akhir zaman yang aku jadi Nabi dari kalangan manusia, mereka tidak percaya. Akhirnya turunlah ayat, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Tidaklah aku mengutus rasul-rasul sebelummu Muhammad, kecuali mereka adalah pria yang aku beri wahyu. Bahasa pria berarti manusia. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahla dzikri, orang yang ngerti kitab Taurat, orang yang ngerti kitab Injil. Semuanya kalau yang ngerti kitab Taurat asli dan Injil asli semuanya mengatakan bahwasanya Nabi Musa itu manusia, Nabi Isa itu manusia, Nabi akhir zaman juga manusia. Kalau memang kalian tidak tahu ilmunya, fas'alu ahla dzikri. Jadi ayat ini turun gara-gara persepsi salah dari orang kafir Quraisy Mekah, menganggap semua rasul itu malaikat, bukan manusia. Semuanya itu pria. Jadi semua nabi itu laki-laki, tidak ada wanita. Jadi kalau Siti Maryam itu disebutkan ceritanya di Al-Quran, beliau berarti wali ya, wali perempuan. Terus orang-orang soleh yang ceritanya disebutkan di Al-Quran sesudah Nabi Isa Al-Masih diangkat ke langit, contohnya kayak Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini menurut pendapat Ashah dari riwayat Imam Ibnu Uyainah, gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Ashabul Kahfi itu sampai sekarang sebenarnya tidak wafat, masih hidup, tapi Allah tidurkan lagi setelah dibangunkan di masa Raja Petrus. Dulu yang memenjarakan beliau-beliau di Gua Kahfi itu tempatnya sekarang di kota Anam, Jordania. Itu Raja Dakyanus, raja yang non muslim. Walabithu fi kahfim salasami'atin wazdadu tis'a. Ashabul Kahfi itu diam di dalam gua selama 300 tahun, lebih 9 tahun. Kalau secara hitungan kalender Hijriah 309 tahun, tapi kalender Masehi itu 300 tahun pas, itu Masehi. Setelah dibangunkan di zaman Raja Petrus, raja yang beriman kepada Allah, kemudian beliau ini Allah tidurkan lagi. Besok Allah bangunkan lagi sesudah gurunya turun ke bumi. Siapa gurunya Ashabul Kahfi? Nabi Isa. Di antara Hawariyun, murid-muridnya Nabi Isa, itu Ashabul Kahfi. Makanya diburu oleh pendeta-pendeta Yahudi zaman itu oleh Raja Dakyanus. Mau dibunuh, jangan sampai orang yang ngerti kitab Taurat Injil asli ini menyebarkan agama yang sudah kita palsukan. Jadi mau dibunuh, suruh nyembah patung. Tapi Ashabul Kahfi tidak mau, pemuda Kahfi akhirnya masuk ke dalam gua, berdoa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Akhirnya Allah tidurkan. Setelah keberadaan Ashabul Kahfi ketemu di dalam gua itu, lalu sama Raja Dakyanus, gua itu sengaja ditutup pintunya, dibangun bangunan biar mereka tidak bisa keluar dari gua Kahfi, sampai gua Kahfi itu dijadikan kuburan untuk mereka biar mati kelaparan di dalam gua. Tujuan Raja Dakyanus. 309 tahun berikutnya Allah bangunkan lagi. Kok bisa tahu itu orang yang tidur 300 tahun yang lalu? Di antara dua orang yang beriman di dalam istana Raja Dakyanus ini menulis sejarah Ashabul Kahfi. Setelah itu ditaruh di pintu gua. Semoga kelak Allah mentakdir sejarah ini ditemukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, untuk membuktikan bahwasanya Allah itu bisa membangkitkan manusia dari alam kubur setelah mereka tidur lama di kuburannya, dan supaya mereka sadar kalau
hari kiamat itu ada, akan terjadi. Akhirnya ketika masa itu tiba 300 tahun berikutnya, 309 tahun berikutnya, ada pria yang sengaja membongkar bangunan itu lalu dijadikan kandang untuk binatangnya, untuk dombanya. Hanya bolong, setelah bolong ada manusia gerak-gerak dari dalam, ketakutan. Wala mulik tamin humruba, kalau kalian melihat Ashabul Kahfi kalian pasti takut. Ashabul Kahfi ini besok Allah bangunkan lagi setelah Nabi Isa Al-Masih turun, dan mereka semua akan berhaji bersama Nabi Isa, bersama gurunya. Ya, Nabi Isa langsung ngaku sendiri ya, ngaku sendiri tanpa dibarengi murid-muridnya ya. Ada orang percaya, ada yang tidak. Kalau Ashabul Kahfi bilang, ini buktinya saya bangun lagi, ini guru. Itu menurut pendapat yang sahih, Ashabul Kahfi sampai sekarang belum wafat, mereka masih hidup. Seperti itu. Tahabbub ilal arif. Jadi Ashabul Kahfi itu bukan nabi, karena muridnya Nabi Isa berarti wali. Jadi Al-Quran itu menceritakan sejarahnya nabi plus sejarahnya wali. Ada wali laki-laki, ada wali perempuan. Termasuk diantara wali itu Luqman Al-Hakim, kan Hakim. Dan kita berusaha mencintai semua arifin tanpa terkecuali. Semua syekh, semua mursyid tarekah kita cintai, meskipun kita tidak pernah berguru. Jangan sampai ikut serta mencela atau mencaci maki beliau. Wastijlabu mawaddatihim wa mahabbatihim bima amkan. Kita berusaha menarik kecintaan hati mereka semampu kita. Ya, apa sekiranya kita ada di dalam hati beliau, caranya gimana? Sering difatihai, baik guru kita itu masih hidup maupun sudah wafat. Jangan nunggu matihai orang itu sesudah orangnya meninggal. Apa tujuannya kok sering difatihai? Biar kita berada di dalam hati beliau, biar roh kita nyambung dengan roh beliau. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, al-arwah junudun mujannadah, fama ta'arafa minha iktalaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Roh itu merupakan beberapa kerangka yang Allah cocok-cocokkan di alam roh sebelum dimasukkan ke wadah jasadnya masing-masing. Arti roh-roh kita bisa kenal di dunia karena dulu rohnya pernah cocok. Bisa jadi sudah pernah bergandengan tangan roh kita di alam roh dulu. Akhirnya Allah takdir kenal dan sejalan hidupnya, saling mencintai, saling menyayangi karena Allah. Itu roh. Termasuk rohnya wanita-wanita yang jadi istri kita atau yang jadi anak kita. Itu rohnya karena cocok dengan kita. Saya ingin jadi anaknya beliau besok di dunia, gitu rohnya anaknya. Akhirnya Allah masukkan ke wadah anaknya, menjadi anaknya besok di dunia, ke jasad anaknya. Seperti itu. Wadzalika anna qulubahum mahallut tajalliyat lil haq. Kenapa kita berupaya supaya kita berada di dalam hati para wali? Karena hati para wali itu menjadi tempat tajalli, tempat nampaknya nur Allah, nur al-haq, wa nadharatihi, dan tempatnya merasa dipandang oleh al-haq. Para wali rata-rata hatinya merasa selalu dilihat Allah, bukan hanya ketika sholat, setiap detiknya itu, setiap menitnya. Malah merasa dosa besar ketika 1 menit saja tidak ingat Allah. Ada yang kayak gitu. Farubbama tajalla ala qalbi ahadihim. Terkadang hatinya para wali itu bertajalli, menampak kepada hati salah seorang muridnya. Fawajadaka fihi. Akhirnya si wali tersebut menemukan kamu. Fawajadaka fihi li inayati sohibi dzalikal qalbi bika. Akhirnya Allah menemukan kamu di dalam hati wali tersebut. Salah satu dari wali tersebut. Li inayati sohibi dzalikal qalbi bika, karena ada pertolongan
dari yang mempunyai hati, yaitu Allah, kepada kamu. Wa dzikrihi iyyaka, dan Allah sengaja mengingatkan wali tersebut kepada kamu. Wa mahabbatihi laka, dan Allah sengaja membikin wali itu cinta kepadamu. Fatahsulu laka sa'adah al-abadiyah, ketika kita sudah dicintai oleh para wali Allah, kita mendapatkan keberuntungan yang abadi. Bi barakati tahabbubika ila dzalikal waliyyi, barokahnya rasa cintamu kepada wali tersebut. Wa husni adabika ma'ahu, dan baiknya adabmu, tata kramamu kepada wali tersebut. Wa ta'zimika iyyahu, dan barokahnya kamu sering menghormati beliau. Wa kasrati dzikrika lahu, dan seringnya kamu menyebut nama beliau. Bil qalbi wal lisan, disebut dengan hati dan disebut dengan lidah. Akhirnya sering difatihai, gurunya sering difatihai. Biasanya tanda-tanda murid itu ada di dalam hati gurunya. Murid itu sering mimpi gurunya. Allah takdir mimpi baik bersama gurunya. Itu berarti isyarat dari Allah, meskipun gurunya tidak merasa dimimpiin. Karena ar-ru'ya sholihah atau ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi baik itu, mimpinya orang beriman itu merupakan satu juz dari 46 juz kenabian. Semua nabi Allah mendapatkan wahyu pertama kali rata-rata dari mimpi, termasuk Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, dan seterusnya, Nabi Yusuf. Semua nabi-nabi Allah dari mimpi, wali-wali pun dari mimpi yang sholihah, ru'ya sholihah. Jadi juznya kenabian itu ada 46. Kalau orang ditakdir mimpi baik, hanya mendapatkan satu juz dari 46 kenabian. Maka beruntung sekali ketika kita mendapatkan isyarat berupa mimpi yang soleh, mimpi yang baik. Kalau bisa ketika kita mimpi baik, jangan kau ceritakan kecuali kepada orang yang sekiranya habiban au labiban, yang sekiranya senang kepada kamu, tidak iri kepada kamu, dan sekiranya labiban, orang yang mempunyai mata hati yang tajam, yang bisa mentakwil mimpi dengan seindah mungkin sesuai yang dikehendaki Allah. Karena hatinya para wali itu kebanyakan ya, hatinya labib, ulil albab itu kebanyakan ya dipenuhi dengan nur Allah, sehingga kalau mentakwil mimpi itu sesuai kehendak Allah. Maka jangan ditakwil sendiri, terus jangan semua orang diceritai, saya kok mimpi ini, maksudnya gimana. Yang tahu itu yang biasanya yang bisa mentakwil itu orang wali yang kita mimpi ini tuh, yang tahu biasanya. Jadi sering difatihai biar ruhnya nyambung. Wakrimil arwaha minna bilikahiril anam. Makanya ada doa supaya ruh kita bertemu dengan ruhnya Nabi Muhammad itu. Sering Fatihah Nabi Muhammad, sering sholawat kepada Nabi Muhammad, sering salam kepada Nabi Muhammad. Hati ruhnya nyambung. Nabi kenal kita. Ya apa sekiranya Nabi yang kenal kita, bukan kita yang kenal Nabi. Ya apa sekiranya Allah yang cinta kepada kita, bukan kita cinta kepada Allah. Karena tidak setiap orang mencintai itu mendapatkan balasan cintanya. Kita mencintai wanita, belum tentu cinta kita dibalas oleh orang yang kita cintai. Makanya doa itu ya doa kayak si Abu Hasan Al-Yasadili. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya alim ya kabir ya sami la ilaha illa anta wa natubu ilaika ya rabbi shalli ala Muhammad fahtah qulubana ala hubbik. Ya Allah, bukakan hatiku supaya cinta kepadamu. Allahumma inni uhibbu ilaika wa inni uhibbul mahbuba ilaika wa inni uhibbu ala man yuhibbu ilaika. Ya Allah, aku sangat cinta kepadamu dan aku cinta kepada orang yang kau cintai, dan aku cinta kepada orang yang cinta kepadamu. Itu tujuannya ini biar kita mendapatkan derajat mahbub, dicintai Allah, bukan derajat muhib, mencintai. Maka doa itu, ya Allah, jadikanlah aku orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, orang yang dicintai oleh dirimu, bukan orang yang cinta kepadamu, bukan orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Itu ketika kita cinta kepada beliau, beliau cinta kepada kita.
Itu maksud daripada yang kita bahas ini. Kurang lebihnya seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Ala diniyat wala kunatun sholihah wala kulli man wasalafus sholih bijai nabil mustafa wal mujadaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi fadli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.